unsur yang nomor atomnya itu adalah misalnya 56X. Coba anak-anak kerjakan. Menulis konfigurasi elektron 56X. Jadi bebas. Mau diurutkan secara panjang atau anak-anak mau singkat. Jadi Miss berikan kebebasan anak-anak memilih penulisan konfigurasi elektronnya. Ya, Miss berikan waktu 3 menit. Sudah dapat jawaban? Silakan angkat tangan siapa yang mau mencoba menjawab. Ya, Mahija mau coba? Boleh. Ya, silakan. XE Berapa? 54XE 54XE 6S2 6S2. Kalau Prema Santi bagaimana? Yang panjang. Ya, panjang. Silakan, enggak apa-apa. Silakan Prema Santi. 1S2 S2 2S2 2S2 2P6 2P6 3S2 3S2 3P6 3P6 4S2 4S2 3D10 3D10 4P6 4P6 5S2 5S2 4D10 4D10 5P6 5P6 6S2 S2. Kalau Darmananda? Saya sama Prema Santi. Darmananda sama dengan? Prema Santi. Prema Santi. Oke. Kalau Nugraha Mas tadi sama dengan siapa? Punya jawaban? Sama Prema Hijam. Gimana? Sama Prema Hijam. Prema Santi. Kalau Ariel? Sama-sama Prema. Sama-sama dengan Prema. Kira-kira untuk penyingkatan apa perlu Miss jelaskan kembali bagaimana menyingkat konfigurasi suatu elektron? Gimana? Perlu dijelaskan? Perlu ya? Perlu, ya. Nah, jika anak-anak sudah bisa membuat satu konfigurasi elektron, namun ternyata karena jumlah elektronnya terlalu banyak, sehingga dalam penulisannya sangat panjang. Jadi bagaimana cara menyingkatnya? Pertama-tama, anak-anak harus hafalkan dulu unsur-unsur yang ada di golongan 8A. Kalau belum hafal, boleh dicatat atau dilihat dalam tabel periodik. Jadi unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi singkatannya He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Cara menghafalkannya itu adalah heboh negara Argentina karena xenon runtuh. Yang mana yang kita gunakan untuk menyingkat, kan begitu. Nah, anak-anak perhatikan dalam suatu unsur tersebut berapa nomor atomnya. Jadi nomor atomnya di sini 56. Sekarang lihat golongan 8A.
Jadi angka yang mendekati angka 56 itu adalah pada unsur yang mana? Pada golongan 8A. Yang mana yang paling mendekati, Ruben? C, Xenon xenon. ya, atau XE. Ya. Jadi XE ini lebih mendekati untuk kita menyingkat konfigurasi dari 56X. Sehingga di sini Mahija menggunakan 54XE. Nah, sisanya untuk konfigurasi elektron, bagaimana cara menulis konfigurasi elektron selanjutnya? Kalau XE, lanjutannya itu 6S. Jadi ini berupa hafalan biar anak-anak mudah untuk melanjutkan penulisan konfigurasi elektronnya. Jadi kalau HE lanjutannya 2S, NE lanjutannya 3S, AR lanjutannya 4S, KR itu 5S, XE 6S, RN 7S. Jadi sebenarnya kalau kita hitung ya dari sini ya, kenapa bisa disingkat 54XE? Karena total elektronnya sampai 5P6, kalau kita hitung itu jumlahnya 54. Ya, kalau kita hitung bersama-sama ya, ini udah 10, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Kemudian ini juga tambah 10 menjadi 20. Kemudian tambah yang bagian ini 3D10-nya menjadi total 30. Kemudian ditambah 4P6 ini 36, ditambah 5S2 38, ditambah 10 48, ditambah 6 dari 5P6 menjadi 54. Jadi konfigurasi elektron ini sudah diwakilkan dengan XE itu sendiri. Sehingga anak-anak tinggal melanjutkan setelah 5P6 itu lanjutannya apa? Ternyata setelah 5P itu lanjutannya 6S. Sehingga kita lanjutkan dengan 6S2 agar totalnya menjadi 56. Sampai di sini bisa dipahami? Dalam menyingkat konfigurasi elektron mekanika kuantum. Bisa? Ruben, bagaimana? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Sudah ya, terima kasih. Nah, itu untuk konfigurasi elektronnya. Nah, sekarang masih ingat menentukan jumlah kulit dan elektron valensinya? Silakan angkat tangan. Ya, dari mana Anda? Berarti jumlah kulit dari X ini berapa? Ya? 6. Jumlah kulitnya adalah 6. Elektron valensinya? Valensinya 2. Ya. Jadi jumlah kulit, ingat, itu dari angka yang di depannya yang paling besar. Kemudian elektron valensi, karena kulit terbesarnya adalah 6, jadi elektron valensi elektron yang berada pada kulit terluar. Kebetulan kulit ke-6 hanya ada subkulit S saja, berarti identik hasilnya adalah jumlah elektron yang ada di subkulit 6S tersebut, yaitu 2. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Miss ingatkan lagi ya tentang bilangan kuantum, walaupun anak-anak sudah menyimak di video pembelajaran, jadi ada baiknya juga Miss ingatkan kembali bagaimana penentuan 4 bilangan kuantum tersebut. Nah, ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin itu dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum utama atau N itu secara singkat menjelaskan ini menyatakan jumlah kulit. Intinya bilangan kuantum utama ini menyatakan jumlah kulit seperti di bor sebelumnya ada kulit K, L, M, N. Itu namanya jumlah kulit ya. Kemudian bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Jadi subkulit itu perlu anak-anak hafalkan. Untuk S itu nilai subkulitnya 0, kalau P itu 1, kalau D itu 2, kalau F itu 3. Jadi masing-masing kulit, jadi tidak semua kulit memiliki 4 subkulit ya. Contohnya di sini misalnya kulit K atau kulit pertama.
Ya. Berapa subkulit yang diperbolehkan untuk kulit pertama, seperti itu. Jadi untuk memperoleh harga L itu sendiri, itu nilainya adalah dari min L sampai plus L gitu. Nah, di sini kulit pertama itu harga L yang diizinkan adalah nilainya 0. Sorry ya, ini untuk bilangan magnetik. Sorry. Jadi untuk memperoleh harga L itu ini sudah ada N-1 ya. N-1. Berarti nilai L untuk kulit pertama berarti N-1. N-nya berapa di sini? 1 dikurang 1. Berarti 0. Sehingga harga L yang diperbolehkan untuk kulit pertama hanyalah yang bernilai 0, yaitu subkulit S. Sehingga kulit pertama hanya boleh subkulitnya 1S. Kemudian kulit kedua berarti nilai harga L yang diperbolehkan berarti ini nilai L-nya 2 kurang 1 karena N-1. N-nya adalah 2 dikurang 1. 2 kurang 1 berapa? 2 dikurang 1, 1, sehingga maksimalnya subkulitnya itu sampai 1. Berarti dari 0 dan 1. Sehingga kulit kedua punya 2 subkulit saja, 2S dan 2P gitu ya. Untuk kulit ketiga yang diperbolehkan sampai 3 subkulit karena N-1. Berarti 3 kurang 1, 2. Berarti maksimal bilangan subkulitnya itu sampai di angka 2. Jadi ada 0, 1, 2. Sehingga subkulitnya 3S, 3P, dan 3D. Ya, itu adalah dasar penentuan subkulit. Ya, tapi itu sudah anak-anak hafalkan di aturan Aufbau penulisan konfigurasi elektronnya, jadi sudah aman ya anak-anak bisa memahami seperti itu. Ini bisa dilanjutkan. Intinya yang menjadi poin utama di bilangan kuantum azimut, anak-anak hafalkan S itu nilainya 0, P1, D2, F3. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu menentukan, jadi fungsinya untuk menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti. Jadi menyatakan bentuk orbital dan orientasi orbitalnya. Nah, untuk menentukan bilangan magnetik ini, itu dari min L sampai plus L. Nah, untuk subkulit S, kan punya nilai L 0. Berarti bilangan magnetik yang dimiliki dari min L plus L. Nah, kan nggak ada min 0 dan plus 0. Berarti bilangan magnetiknya adalah 0. Sehingga berapa jumlah orbital untuk subkulit S? Ya, karena harga M-nya hanya 0, berarti jumlah orbitalnya 1. Dengan kata lain, nanti untuk S, diagram orbital, jadi biasanya disebut dengan diagram orbital atau kotaknya, itu jumlahnya 1 kotak. Seperti itu. Sekarang yang P. P itu nilai L-nya 1. Berarti untuk mencari harga M-nya dari min L sampai plus L. Berarti dari min 1, 0 sampai plus 1. Berapa bilangan magnetiknya? Ada 3. Min 1, 0, plus 1. Dengan kata lain, diagram orbitalnya ada 3 kotak. Nah, kalau yang tadi S, harga bilangan magnetiknya hanya 0. Berarti dalam satu kotak ini nilainya 0. Kemudian, kalau orbital P, berarti karena ada 3 kotak, yang di paling kiri ini min 1, 0, paling kanan itu adalah plus 1. Untuk bilangan magnetik tiap-tiap orbitalnya. Jadi diagram orbital dilambangkan dengan kotak ya. Kemudian untuk subkulit D, itu bilangan azimutnya atau nilai L-nya 2, berarti dari min 2 sampai plus 2. Itu total harga M-nya ada 5, min 2, min 1, 0, plus 1, sampai plus 2. Dengan kata lain, diagram orbitalnya ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, sehingga ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian yang terakhir orbital F, nilai L-nya 3, berarti
Dari min 3 sampai plus 3 itu totalnya adalah 7 orbital. Berarti anak-anak akan membuat 7 kotak untuk mengisi elektron di orbital F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Sampai di sini ada pertanyaan untuk bilangan kuantum magnetik? Bisa dilanjutkan ya. Sekarang diselanjutkan ke bilangan kuantum berikutnya, yaitu bilangan kuantum spin. Jadi bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi elektron. Ya, jadi selain elektron itu mengitari inti, dia juga berotasi. Ya. Nah, di sini elektron ditandai dengan tanda panah. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi kalau dalam kaidahan anak-anak harus menulis elektronnya yang dalam bentuk tanda panah ke atas dulu, itu nilainya adalah plus setengah. Ketika udah penuh, dilanjutkan dengan arah yang berlawanan. Untuk arah ke bawah, panahnya itu nilai S-nya min setengah. Jadi nilai ini hanya menandakan bahwa elektron tersebut sudah berotasi dengan arah yang berlawanan. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu berlawanan arah jarum jam, yang negatif itu searah jarum jam seperti itu. Ya, setengah itu melambangkan dia sudah berputar setengah lingkaran. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ya. Miss akan mengajarkan anak-anak untuk menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur. Misalnya dari 56X ini. Miss ambil penyingkatannya ya. Miss ulang 2. 56X. Berarti ini 54XE. 6S2. Kalau ditanya berapakah nilai 4 bilangan kuantum elektron terakhir. Berarti elektron yang terakhir kita tuliskan dalam konfigurasi tersebut. Berarti yang paling terakhir kita tuliskan adalah yang 6S2. Mungkin Nanda ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, 6S2 adalah konfigurasi elektron yang terakhir kita tuliskan. Masih ingat nggak S ini kotaknya berapa? S-nya kotaknya berapa? 1. Bagus. Kalau S kotaknya 1, nah kita tuliskan 1 kotak. Nah, berapa yang terisi elektron di orbital S tersebut? Ya, 2 ya. Berarti kita tuliskan elektronnya dengan tanda panah. Yang kita tuliskan tanda panahnya ke atas dulu. Yang terakhir kita tuliskan adalah tanda panah yang ke bawah. Jadi tanda panah yang ke bawah ini yang kita tentukan bilangan kuantumnya. Ada bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin S. Berapakah nilai N, L, M, dan S-nya? Seperti itu. N itu menyatakan apa? Masih ingat? N, jumlah kulit. Berarti N-nya jumlah kulit untuk 56X ini berapa? 6. Berarti kita tuliskan nilai N-nya 6. L menyatakan subkulit. Jadi elektron terakhir ini berada di subkulit apa? S. Nilai S itu berapa L-nya? 0. Kemudian bilangan magnetik. Untuk S itu bilangan magnetiknya adalah 0. Ya, 0 ya. Kalau misalnya anak-anak ingin mengingat kembali, jadi ini dia. Kalau S itu dari 0, kalau P dari min 1 sampai plus 1, kalau D dari min 2 sampai plus 2, kalau F dari min 3 sampai plus 3. Berarti karena dia S, ini adalah 0 bilangan magnetiknya. Kemudian untuk spinnya, panah ke bawah berarti nilainya berapa? Min
min setengah. Maaf. Ya, min setengah. Nah, itu adalah cara menentukan 4 bilangan kuantum kalau pertanyaannya elektron terakhir. Nah, sekarang kalau kita ingin membandingkan, benar nggak katanya larangan Pauli? Kalau dalam satu orbital itu tidak mungkin elektronnya memiliki formasi bilangan kuantum yang sama. Sekarang kita cek, nilai N-nya sama nggak nih? Elektron yang panahnya ke atas. Ya, sama, masih di kulit ke-6. Subkulitnya sama nggak? Sama. Sama. Sebentar dulu ya. Kalau ini mundur langsung Ya, gitu. tekan kan? Gitu kan. Ya. Ya, L-nya juga. Ya. L-nya nilainya berapa? Sama, karena subkulit S, berarti nilai L-nya 0 juga. M-nya juga di orbital yang sama, berarti M-nya 0 juga. Yang membedakan di sini adalah nilai S-nya. Berarti S-nya adalah plus setengah. Jadi nggak mungkin keempat-empatnya sama, itu maksud dari larangan Pauli. Pasti ada yang berbeda, salah satu yaitu dari bilangan kuantum spin-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes, Darmananda? Untuk cari yang M gimana? Cari yang N itu bagaimana, begitu ya? Ya, N itu adalah menyatakan kulit. Jadi kulit itu adalah dinyatakan dalam konfigurasi elektron angka yang di depannya ini. Angka yang M-nya. ya? M. Oh, M. M itu bilangan magnetik. Nah, jadi bilangan magnetik itu kita peroleh dari min L sampai plus N. Atau Darmananda bisa hafalkan, jika orbitalnya nanti adalah orbital S, berarti dalam membuat diagram orbital hanya satu kotak. Itu nilainya 0. Nanti kalau Darmananda menemui subkulitnya adalah subkulit P, berarti orbitalnya sejumlah 3 dari min 1 sampai plus 1. Jadi ini menghafal lagi ya, dihafalkan lagi. Orbital D itu diagram orbitalnya ada 5, yang F ada 7. Ya, oke. Coba sekarang kita latihan soal menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur. Ini kelihatan nggak soalnya? Nggak kelihatan? Atau Miss bacakan ya. Elektron terakhir pada unsur ini. Jadi yang ditanya adalah bilangan kuantum untuk unsur ini. Kira-kira angka yang mana anak-anak gunakan untuk menuliskan konfigurasi elektronnya? Angka yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ya, yang Yang bawah. bawah. Karena yang bawah menyatakan jumlah elektron. Silakan Miss beri waktu 2 menit untuk anak-anak menentukan 4 bilangan kuantum dari unsur Y yang ada pada slide.
Ya, siapa yang sudah selesai silakan angkat tangan. Ya, klik raise hand-nya yang mau menjawab. Oke, coba Mahija deh. Dibantu untuk menjawab. Dinamit. Ya, N-nya 3. apanya 3? N. Buat konfigurasinya dulu. Buat konfigurasinya dulu. 10 NE. 10 NE. Sorry. 3 S2. 10 NE. 3 S2. 3 S2. Ya. 3 C4. 3 P4. Ya, C4. ada yang punya jawaban yang lain? Mungkin Sherin punya jawaban yang berbeda? Enggak nih, sama. Kalau Badra sudah masuk kelas ya, Badra? Belum ya? Kalau Dani Suara Ya, Miss. punya jawaban yang berbeda? Nggak Miss, sama Jadi Miss. benar sekali jawaban dari Mahija dan anak-anak juga pasti sudah bisa ya, karena jawabannya sama. Memperoleh konfigurasi elektronnya 10 Ne, 3s2, 3p4. Jadi yang ditanya bilangan kuantum elektron terakhir. Jadi yang mana kita ambil, Mahija? Yang P. Ya, yang P. Jadi kita ambil 3p4 ya lengkapnya. Ya, kita tentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari orbital 3p4. Kotaknya berapa, Mahija? Kotaknya 3. Iya, kotaknya ada 3. Coba isi elektronnya. Naik 3 dulu. Ini naik. Naik dulu. 1, 1, 2, 3. kemudian Turun sekali. turun. Yang paling Ya, kiri. jadi yang ini ya, elektron terakhirnya ya, yang ke bawah ya. Nah, sekarang isi bilangan magnetiknya. Kalau kotaknya 3 dari min berapa sampai plus berapa? Min 1 sampai 1. Iya, min 1 sampai plus 1 gitu ya. Oke, kita tentukan nih nilai N elektron terakhirnya. N-nya berapa? 3. L-nya? 1. 1, karena P nilai L-nya 1. M-nya? Min 1. Ya, karena elektron terakhir itu berada di orbital yang bilangan magnetiknya adalah min 1. Berarti M-nya adalah min 1. Sampai di sini paham? Paham ya? Kemudian S-nya? Min setengah. Min setengah. Kenapa min setengah? Karena yang terakhir turun. Iya, karena elektron terakhirnya itu tandanya tanda panah ke bawah sehingga nilainya min setengah. Ada pertanyaan? Bisa dipahami penentuan 4 bilangan kuantum? Saya? Oke, terima kasih. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, nah, selanjutnya disampaikan bentuk dan orientasi orbital itu sendiri. Kalau kita tuliskan dalam tulisan konfigurasi elektron, kan kita lambangkan dengan kotak-kotak untuk menentukan elektronnya tersebut. Nah, sebenarnya bentuk dan orientasi orbital itu ya seperti yang ada pada slide. Orbital S itu sendiri sebenarnya bentuknya adalah bulat, ya seperti bola pejal. Atau anak-anak bisa lihat di buku paketnya biar bisa lebih jelas melihat. Mari kita buka buku paket sama-sama di halaman 50. Ya, silakan dibuka buku paketnya. Bagi yang punya, bagi yang tidak punya bisa diperhatikan dalam slide PowerPoint-nya, Miss. Sudah dilihat anak-anak? Halaman 50. Nah, di sana pada gambar A dan gambar B. Kalau di gambar A dan gambar B pada buku paket 50, perbedaannya apa? Yang satu orbital 1s, yang lain orbital 2s.
Jadi gambarnya kalau 1s begini bentuk orbitalnya, kalau 2s bentuk orbitalnya seperti ini. Perbedaannya adalah dari ukurannya. Semakin besar kulitnya, ukuran orbitalnya semakin besar pula. Jadi seperti itu ya. Itu untuk orbital S. Untuk orbital P juga demikian. Antara 1P dan 2P pasti perbedaannya dari ukurannya. Nah, orbital P itu berapa punya kotak? Kan 3 nih. Karena punya 3 kotak, yaitu -1, 0, +1, maka bentuk orbital P-nya juga ada 3 jenis. Jadi ada PX, PY, dan PZ. Orbital PX itu artinya kebolehjadian elektronnya atau bentuk orbitalnya ini itu tepat berada di sumbu X. Jadi ini adalah bentuk 3 dimensi ya, kurva 3 dimensi. Di orbital bola terpilihnya ini tepat di sumbu X. Jadi kalau orbital PY yang bilangan magnetiknya 0, maka bentuk orbitalnya itu nanti bola terpilih yang tepat berada di sumbu Y. Begitu pula yang bilangan magnetiknya +1 atau PZ, itu bola terpilihnya tepat pada sumbu Z. Seperti itu. Bisa dihafalkan bentuk orbitalnya, anak-anak? Ini hanya berupa hafalan saja ya. Untuk orbital D, karena dia dari -2 sampai +2 bilangan magnetiknya, maka memiliki 5 jenis bentuk orbital. Sehingga di sini jenis-jenisnya ada DZ kuadrat, berarti orbitalnya tepat di sumbu Z, di mana di tengah-tengahnya ada lingkaran di sana ya. Kemudian ada orbital DX kuadrat, DY kuadrat, DX kuadrat, Y kuadrat. Berarti elektronnya tepat berada di sumbu X dan di sumbu Y. Kemudian ada orbital DXY. Berarti di sini penulisan orbitalnya itu, penggambaran orbitalnya itu, bola terpilihnya masing-masing ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, berada di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk yang DXY, berarti bola terpilihnya ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Sorry, ini DXZ ya. DXY udah ya, sorry. DXZ berarti bola terpilihnya di antara sumbu X dan sumbu Z. Kemudian kalau DYZ berarti elektronnya berada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Seperti itu. Bentuknya agak mirip, jadi anak-anak harus perhatikan dan bayangkan dengan benar dalam melihat orbital D tersebut. Tapi ini jarang muncul dalam soal-soal BUTBK maupun SBM. Ya, jadi tidak ada salahnya anak-anak mengetahui bentuk-bentuk orbital ya. Ya, habis ini kita ke sistem periodik, namun sebelum kita ke sistem periodik ada satu topik yang belum Miss tuntaskan di sini. Bagi yang sudah punya buku paket bisa dibuka halaman 53 tabel 2.7. Apa di sini semua punya buku paket atau ada yang tidak punya? Ada yang tidak punya anak-anak? Semua punya ya? Ya, kalau begitu perhatikan halaman 53 mengenai pengaruh kestabilan orbital terhadap konfigurasi elektron, tepatnya di tabel 2.7a. Lebih tepatnya sih penyimpangan orbital D ya, di sini ya judulnya. Ya, silakan dibaca dulu. Kalau sudah selesai baca sepintas, Miss mau tanya. Dari bacaan tersebut, orbital D itu dikatakan stabil kalau bagaimana ya?
orbital D dinyatakan stabil kalau mungkin siapa yang bisa bantu? Caya mungkin bisa bantu menjawab. Orbital D itu bisa dikatakan stabil. Orbital D itu stabil kalau Enggak tahu. nggak tahu. Mungkin jawaban tahu? Enggak tahu, Miss. Juga. Jocelyn gimana? Tahu? Kalau S-nya 1. Gimana? Kalau S-nya 1. Kalau S-nya 1. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, tidak apa-apa Jocelyn, karena memang nanti pada akhirnya kita akan memperoleh nilai S-nya jadi 1. Ya, itu sebenarnya bisa dikatakan demikian, tapi kurang tepat. Ya, tidak apa-apa, sudah berani menyampaikan jawabannya. Jadi di sini Miss sangat apresiasi sekali jika anak-anak mau menyampaikan jawabannya. Jadi Miss tidak melihat benar atau salahnya, yang penting anak-anak percaya diri dulu dan bisa terampil dalam berkomunikasi ya. Nah, orbital D itu stabil ketika dia terisi elektron setengah penuh atau terisi elektron dalam orbitalnya secara penuh. Paham nggak maksudnya penuh dengan setengah penuh? Ada yang tahu nggak setengah penuh dengan penuh? D itu maksimal elektronnya berisi berapa? Itu maksudnya adalah dia terisi elektron secara penuh. Maksimal elektron dia berapa ya anak-anak? 10. Ya, 10. Jadi maksimal elektron D itu 10. Itu sudah kita pelajari ya sebelumnya ya. D itu berarti stabil kalau dia penuh D10 atau setengah penuh. Berarti setengahnya berapa? 5, Miss. Ya, jadi 5. Nah, kalau anak-anak menemukan suatu konfigurasi elektron. Jadi suatu contoh konfigurasi elektron seperti ini. Misalnya NS yang aja ya. Misalnya 4S2 3D4. Misalnya ini bla 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 4S2 3D4. Nah, di sini orbital D-nya terisi elektron sebanyak 4. Ternyata dia perlu lagi 1 elektron aja agar stabil. Jadi kalau anak-anak mendapatkan suatu orbital D, elektronnya itu perlu lagi 1 aja untuk mencapai kestabilan, maka yang dilakukan adalah menyumbangkan elektron dari S ke D. Sehingga hasil yang tepat itu adalah 4S1 3D5. Jadi ini salah, yang benar itu adalah 4S1 3D5. Hanya kalau anak-anak memperoleh konfigurasi elektronnya 4S2 3D4 harus diubah menjadi 4S1 3D5. Kalau menemukan konfigurasi yang lain, misalnya 4S2 3D6 atau 3D3 aja, atau 3D3, ya udah nggak apa-apa, biarkan. Kalau udah 3D4 perlu lagi 1 elektron aja biar stabil, harus disumbangkan elektron S ke D. Begitu pula untuk formasi konfigurasi elektron 4S2 3D9. Nah, orbital D terisi 9 elektron. Jadi perlu lagi 1 elektron saja agar bisa penuh, sehingga yang ini tidak stabil. Yang stabil itu adalah ketika orbital S-nya menyumbangkan ke D 1 elektronnya, sehingga menjadi 4S1 3D10. Ya, jadi ini adalah bentuk penyimpangan orbital D. Jadi kalau menemukan konfigurasi elektron S2D4, S2D9 langsung ubah. Bisa dipahami? Jadi yang disampaikan Jocelyn itu sebenarnya sudah tepat, cuma penjelasannya masih belum ya. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa ya? Oke, contoh. Ketika kita ingin membuat konfigurasi dari 24X dan 29Y. Coba bantu Miss buat konfigurasi 24X. Mungkin Komang Ayu Kunti bisa bantu Miss buat konfigurasi 24X. Mungkin disingkat pakai apa ini 24X? Kenapa? Disingkat Pakai apa? Iya betul, pakai AR. Kalau AR kita gunakan lanjutannya apa? 4S berapa? 4S2. Kemudian? Tiga D. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Berarti sisa lagi berapa? Komang Ayu Kunti. Sisa lagi 4. Nah, kalau kita menemukan formasi 4S2 3D4, berarti perubahannya bagaimana? Ini kan salah ya. Perubahannya menjadi bagaimana? Coba disebutkan, Kunti. Konfigurasinya, karena ini tidak stabil, 4S2 3D4 ini tidak stabil. Kalau menemukan 4S2 3D4 akhirannya Iya, jadi kalau udah menemukan hal seperti ini, sumbangkan satu elektron S ke orbital D-nya menjadi 4S1 3D5. Ya, sisanya 29Y, silakan anak-anak kerjakan di rumah. Ya, diletikkan sendiri di rumah.